Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lijari Semelika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD dengan NIM 855894503 pada UPBJJ Banda Aceh. Video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 3 makanan, kegiatan praktikum 2, uji makanan, uji karbohidrat dan uji lemak. Uji makanan yang pertama saya bahas yaitu uji karbohidrat. Tujuan praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu betadin, pisang, apel, nasi, putih telur, tahu, gula, kentang, tepung terigu, biskuit, margarin, dan piring plastik. Setelah saya meletakkan makanan ke masing-masing wadah, selanjutnya saya akan meneteskan betadin ke masing-masing makanan sebanyak 2 tetes ataupun 3. Setelah saya sudah meneteskannya semua ke masing-masing makanan, mari kita tunggu sampai 10 menit untuk melihat apa reaksi pada masing-masing makanan setelah ditambahkan dengan betadin. Setelah kita menunggu selama 10 menit, mari kita lihat perubahan pada setiap makanan. Pada pisang, kita terlihat ada perubahan warna biru kehitaman, berarti pisang termasuk karbohidrat. Apel tidak mengalami perubahan, berarti apel tidak karbohidrat. Nasi mengalami perubahan warna biru kehitaman, berarti nasi termasuk karbohidrat. Putih telur tidak mengalami perubahan warna, berarti putih telur bukan karbohidrat. Tahu tidak mengalami perubahan warna, berarti tahu bukan karbohidrat. Gula tidak mengalami perubahan, berarti gula bukan karbohidrat. Kentang mengalami perubahan warna biru kehitaman, berarti kentang termasuk karbohidrat. Tepung terigu mengalami perubahan warna biru kehitaman, berarti tepung terigu termasuk karbohidrat. Biskuit mengalami perubahan biru kehitaman, berarti biskuit termasuk karbohidrat. Margarin tidak mengalami perubahan, berarti margarin bukan karbohidrat. Jadi, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, kentang, tepung terigu, dan biskuit. Kesimpulan dari uji karbohidrat dibuktikan bahwa bahan yang mengandung karbohidrat akan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Saat diuji dengan betadin, perubahan warna ini menunjukkan adanya karbohidrat. Selanjutnya, uji makanan yang kedua yaitu uji lemak. Tujuan praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu piring plastik, pepaya, wortel, margarin, ubi, seledri, jagung, kemiri, kacang tanah, santan, susu, air, minyak makan, lilin, pipet, senter, dan korek. Dan yang terakhir yaitu kertas coklat. Mari kita lihat cara kerja praktikum uji lemak. Untuk yang pertama, saya mengambil kertas sampul yang bernama air dan minyak. Di sini saya akan meneteskan air menggunakan pipet. Dan meneteskan minyak menggunakan pipet lain.
Selama menunggu air dan minyak, kita akan melakukan pada bahan yang lainnya. Kita akan susun kertas coklat terlebih dahulu. Kita akan meneteskan susu ke sebanyak 2 tetes. Selanjutnya kita akan mengoleskan pepaya sebanyak 10 kali. Selanjutnya singkong. Dan ke makanan yang lainnya diusapkan sebanyak 10 kali juga. Setelah kita mengusapkan semua bahan makanan ke kertas coklat, mari kita menunggunya beberapa saat dan mengeceknya menggunakan lampu senter. Setelah menunggu selama 10 menit, mari kita melihat semua bahan makanan menggunakan senter. Mana bahan makanan yang mengandung lemak dan mana bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Percobaan yang pertama yaitu kita lihat pada air. Di sini terlihat air tidak mengandung lemak. Selanjutnya kita coba kepada minyak. Minyak terlihat mengandung lemak. Selanjutnya pada singkong. Singkong tidak ada kandungan lemaknya. Sekarang kacang tanah. Kacang tanah terlihat ada kandungan lemak. Santan terlihat meninggalkan bekas. Santan termasuk kandungan lemak. Pepaya dapat kita lihat, pepaya tidak termasuk lemak. Susu dapat kita lihat bahwa susu termasuk kandungan lemak. Jagung tidak ada meninggalkan bekas atau bercak. Jagung tidak termasuk lemak. Seledri tidak meninggalkan apapun. Seledri tidak termasuk lemak. Wortel tidak meninggalkan apapun. Wortel tidak termasuk kandungan lemak. Margarin meninggalkan bekas. Margarin termasuk kandungan lemak. Yang terakhir yaitu kemiri. Kemiri meninggalkan bekas ataupun jejak. Kemiri termasuk kandungan lemak. Kelompok makanan yang tidak termasuk uji lemak yaitu air, pepaya, wortel, seledri, singkong, dan jagung. Sedangkan kelompok makanan yang termasuk pada uji lemak yaitu minyak, margarin, susu, kacang tanah, kemiri, dan santan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah uji lemak menggunakan kertas sampul coklat menunjukkan adanya lemak dalam suatu bahan jika kertas meninggalkan noda transparan setelah dioleskan. Noda ini tetap ada meskipun kertas telah mengering, menandakan bahwa yang tertinggal adalah lemak, bukan hanya air.